Cina buru-buru mundur dari Natuna Utara usai Indonesia kerahkan F-16 siap tempur ke Natuna Utara. Cina sebaiknya tak main-main dengan Indonesia di Natuna Utara, sebab bila Indonesia diganggu kedaulatannya, maka Cina bisa repot sendiri di Natuna Utara. Indonesia juga dikenal lihai menanggapi situasi yang berkembang di Natuna Utara, punya 1001 macam cara untuk menghadapi Cina di sana. Meski dari segi kekuatan militer Cina unggul telah dibanding Indonesia, namun negeri ini punya trik khusus menghadapi Cina di sana. Trik pertama yang digunakan Indonesia bakal membuat jengkel Cina, yakni melakukan kerjasama pengeboran minyak bumi di Blok Tuna, Natuna Utara dengan Rusia. Rusia dengan senang hati menerima ajakan Indonesia. Indonesia tidak ingin memihak antara dua kekuatan saingan meskipun semua intimidasi Cina. Dan dia mengadopsi strategi cerdik di Inggris dan Rusia untuk menghadapi tekanan Cina. Jakarta mencari dukungan dari konsorsium Harbor Energi Inggris dan perusahaan minyak negara Rusia Zarubezhnev, ujar pengamat Asia Tenggara Profesor Baladas Gosal yang dari Universitas Jawaharlal Nehru dikutip dari India Narrative. Pernah pada akhir tahun 2021, pengeboran bersama Indonesia Rusia itu diganggu oleh kapal Coast Guard Cina yang mengamuk Rusia dan Cina tak berani masuk lagi. Satu poin bagi Indonesia dengan cara membenturkan kepentingan Rusia Cina di Natuna Utara, taktik adu domba ala penjajah. Cara kedua yakni memprotes klaim Nendesline Cina ke PBB yang menyalahi UNCLOS. PBB melalui pengadilan arbitrase internasional kemudian mengeluarkan putusan klaim Nendesline Cina ilegal. Meski Cina tak mengakui putusan tersebut, tapi dunia internasional sudah mengakui klaim Nendesline ilegal. Indonesia pada Mei 2020 mengirim surat kepada PBB yang menolak klaim historis Beijing di laut yang ditunjukkan dengan peta 9 garisnya, ujar Baladas. 2 poin bagi Indonesia di mana Cina keok lagi soal klaimnya di Natuna Utara. Cara ketiga yakni meminjam kekuatan Amerika Serikat, seperti diketahui jika AS tengah berusaha mencegah hegemoni Cina di Asia. Bangkitnya kekuatan Cina mereka lihat sama seperti bahaya kuning zaman Kekaisaran Jepang. AS kemudian melakukan safari politik ke Malaysia, Vietnam, Filipina, Indonesia hingga Jepang. Tujuannya untuk mengumpulkan semua calon lawan Cina dalam satu wadah dan nampaknya usaha AS berhasil kali ini. Tanpa menunggu waktu lama lagi, pada akhir tahun ini Indonesia dan AS akan menggelar latihan tempur terbesar di Asia Pasifik bertajuk Super Garuda Shield. Latihan tempur ini akan diikuti oleh 14 negara di mana bahkan Kanada, Inggris hingga Jepang bakalan mengirimkan pasukan ke Garuda Shield 2022. Dengan adanya Garuda Shield, praktis kuping Cina bakalan panas apalagi yang ikut merupakan calon lawan mereka di dunia. Pada edisi Garuda Shield 2021, Cina sudah memprotes adanya latihan ini. Dalam surat resmi mereka, pemerintah Cina mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di daerah itu. Lapor Reuters pada Rabu 1 Desember 2021. Lebih dari sekedar latihan, AS melihat kerjasama pertahanan dengan Indonesia adalah pilar utamanya. Indonesia juga mempunyai visi sama akan slogan Free and Open Indo-Pasifik. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki visi yang sama tentang kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, termasuk komitmen terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan. Indonesia adalah pemimpin di ASEAN dan jangkar tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik. Amerika Serikat tetap terlibat secara mendalam di Indo-Pasifik dan kami serta mitra kami percaya bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan memperkuat nilai-nilai bersama kami. AS akan mendukung Indonesia mempertahankan Natuna Utara dari agresi tak tahu diri Cina. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna, tegas State.gov.